Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Ya, malam sama malam juga. Alhamdulillah kabar baik. Perkenalkan, nama saya Nur Al-Fatih Jasmin dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Dan saat ini saya sedang menempuh semester 3. Baik, sebelum itu apakah Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh iya. Kenalkan, nama saya Ibu Nina. Saya di sini sebagai kakak dari Sakit ya yang sudah hadir wawancara sebelumnya. Ya. Ya, mungkin di sini saya bisa memberikan masukan-masukan yang tadi perlukan. Gitu. Iya, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara alo anamnesa sebagai lanjutan wawancara alo auto anamnesa yang saya lakukan sebelumnya kepada interviewee utama atau subjek utama, di mana wawancara ini bertujuan untuk mengkonfirmasi dan mengetahui lebih dalam mengenai masalah psikologis yang mungkin dirasakan oleh interviewee utama, karena Anda merupakan significant other atau biasanya orang yang memiliki hubungan dekat dengan interviewee seperti keluarga atau teman baik. Saya akan menunjukkan beberapa pertanyaan dan mohon berkenan untuk memberikan informasi selama wawancara berlangsung. Baik, wawancara ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit dan akan direkam dengan video maupun suara selama proses wawancara. Apakah Anda bersedia? Iya, saya bersedia. Saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa semua informasi yang Anda berikan selama wawancara ini akan dijaga kerahasiaannya, kecuali ada keadaan darurat atau dengan tujuan tertulis Anda. Saya sangat menghargai kepercayaan Anda dalam memberikan informasi selama proses wawancara ini. Apakah Anda memiliki pertanyaan sebelum kita mulai? Iya, tidak ada deh. Silakan. Nah, ya, dalam wawancara kali ini kemungkinan akan terdapat beberapa pertanyaan yang sensitif bagi sebagian orang. Jika Anda tidak berkenan menjawabnya, tidak apa-apa, dan silakan memberitahu saya jika Anda tidak berkenan menjawabnya. Baiklah, kita akan masuk pada pertanyaan pertama. Apa saja perubahan kondisi fisik atau kesehatan yang Anda lihat dari subjek belakangan ini? Oh iya, baik ya. Yang saya lihat perkembangan sekarang adik saya itu sekarang kondisinya lagi kayak terpuruk ya, karena dia kayak mengalami semacam mungkin bisa dibilang depresi begitu ya, dia karena sehabis itu tragedi itu dia kayak seperti trauma dia gitu ya. Apakah Anda merasa ada gangguan secara khusus atau spesifik terhadap kondisi kesehatan subjek? Ya, kalau menurut saya lihat sih sepertinya begitu ya, seperti kayak ada gangguan dalam pikirannya, kayak ketakutan lah begitu deh. Apakah Anda melihat gejala yang subjek rasakan tersebut terjadi secara terus-menerus atau ada waktu khusus gejala tersebut terjadi? Iya, dia tidak terus-menerus juga. Terkadang muncul secara tiba-tiba, dia seperti ketakutan atau kayak kecemasan, dan itu secara tidak terus-menerus sih, cuman kayak berselang waktu terus tiba-tiba dia takut lagi atau dia kayak cemas lagi, ya gitu deh.
bisa dilanjut mungkin. Oh iya, maaf. Oke, kalau begitu, kapan Anda mulai menyadari adanya perubahan gejala fisik yang subjek tampakkan? Gejalanya mungkin ada sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu ya, mulai terlihat ya, sekitar 3 atau 4 bulan lalu dia mulai terlihat agak ada yang aneh dari sikap-sikapnya selama ini ya. Apakah Anda merasakan ada gangguan secara khusus atau spesifik terhadap kondisi psikologis subjek belakangan ini? Iya. Ya, karena sekarang memang kondisi adik saya itu bisa dibilang tidak sehat ya dek, karena pikirannya terganggu karena kecemasan berlebih, dan kita juga ada beberapa cara untuk mengatasi itu. Kita membawanya ke dokter ya, untuk berkonsultasi. Sudah. Apakah Anda melihat subjek terlihat kurang nyaman belakangan ini? Iya, sangat tidak nyaman sekali dengan kegiatannya sehari-hari. Terkadang dia merasa terganggu ya, setiap ada aktivitasnya tiba-tiba merasa terganggu, konsentrasinya hilang, tidak fokus ya, pokoknya dia merasa tidak nyaman dengan kegiatan atau aktivitas yang dia lakukan ya. Dia mungkin merasa tidak konsentrasi dengan pikirannya terganggu gitu ya. Kapan Anda mulai merasakan adanya gejala psikologis yang terjadi pada subjek? Kalau saya bisa menangkap sikap-sikapnya yang berubah itu mulai dari iya, itu sekitar 3 bulan belakangan ini adik saya mulai menampakkan perubahan-perubahan itu deh. Menurut Anda, apakah gejala yang terjadi pada subjek tersebut merupakan termasuk gangguan ringan atau berat? Saya kurang tahu ya dek, karena saya melihat itu, saya awam dengan yang gejala gangguan seperti itu. Tapi kalau menurut saya mungkin bisa dibilang adik saya itu sudah berat ya mengalami gangguannya, karena seakan-akan dia itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Mungkin kalau menurut saya bisa dibilang itu berat sekali baginya dek. Iya. Menurut Anda, bagaimana interaksi sosial yang dilakukan oleh subjek belakangan ini? Interaksinya dengan orang-orang itu, adik saya belakangan ini agak tertutup ya dek. Dia dengan orang lain berkomunikasi itu merasa susah. Kadang dia suka melamun, jadi kalau orang berbicara dia tidak nyambung ya dek. Kalau dia berinteraksi sama orang seperti tidak fokus, tidak konsentrasi begitu dek. Oh iya. Iya, dia kayak merasa terganggu, tidak konsentrasi interaksinya sama orang. Apakah subjek sering berkumpul dengan keluarganya? Oh iya, kalau berkumpul dengan keluarga ya sering, karena kita selalu mengajaknya ya keluar bersama, berkumpul sama keluarga.
setiap ada acara-acara keluarga pasti kita ajak lah si adik ini supaya dia bergaul dengan keluarga, supaya bertemu dengan orang banyak. Ya kalau bertemu dengan keluarga ya sering. Oh iya. Oke, menurut Anda bagaimana hubungan subjek dan keluarganya? Iya. Hubungan dengan keluarga itu subjek ini adik kami, sebenarnya dia anaknya ya dulu sebelum terganggu, sebelum mengalami gangguan itu dia sangat humble ya, humble sama keluarga, terus bergaul, sering cerita-cerita. Tapi setelah ada kejadian ini yang mengganggu pikirannya, dia agak tertutup deh, dan dia agak susah untuk bergaul dengan keluarga, agak susah komunikasinya. Dia sering melamun begitu deh. Apakah keluarga subjek memberikan dukungan sosial yang cukup kepada subjek? Iya, keluarga kami semua sangat mendukung ya. Kalau untuk perkembangan adik kami, semua keluarga sangat mendukung dan memberikan dukungan moral, memberikan masukan-masukan, membantu adik kami untuk perlahan-lahan bisa bangkit dari traumanya ya dek. Kalau keluarga sangat aktif sekali ya untuk memberikan adik kami ini bantuan-bantuan untuk bisa melupakan semua segala traumanya dan kecemasannya. Ya, keluarga sangat membantu. Apakah subjek sering berkumpul dengan teman-teman? Oh ya, kalau dengan teman-temannya saat ini kayaknya tidak deh. Dia lebih banyak tertutup deh. Sekarang sama teman-temannya itu kurang ngumpul lagi. Dia jarang lagi berkumpul sama teman-teman, jarang bergabung, jarang keluar. Ya dia kebanyakan di rumah saja, seperti menyendiri lah begitu deh ya. Menurut Anda bagaimana hubungan subjek dengan teman-temannya? Hubungan dengan teman-temannya sih sejauh ini masih terhubung ya, mungkin cuma melalui sosial media atau komunikasi lewat WhatsApp. Tapi kalau ngumpul keluar bergabung bersama atau keluar jalan-jalan itu sudah jarang dilakukan ya dek, karena dia lebih asik, lebih senang dengan menyendiri saja begitu deh. Apakah teman-teman subjek memberikan dukungan sosial yang cukup kepada subjek? Ya, teman-temannya adik kami ini sangat baik sekali ya dek. Mereka semua sangat mengerti ya keadaan adik kami, bahwa sekarang dia lagi ada gangguan ya, masalah. Jadi mereka sangat mendukung dan memberikan supportnya ke adik kami. Apakah Anda melihat bahwa subjek mempunyai orang yang dianggap spesial di luar keluarga subjek? Orang yang spesial saat ini tidak ada orang yang spesial ya, saya lihat ya, dia lebih senang dalam keluarga saja. Kalau teman spesial saya rasa tidak ada ya dek, setelah kejadian yang beberapa yang membuat traumanya itulah teman dekatnya ya dek. Temannya adik saya itu yang teman dekatnya yang itu waktu dia mengalami kejadian itu, kecelakaan. Apakah
apakah dukungan orang yang dianggap spesial di dalam keluarga subjek itu memberikan dukungan sosial yang besar kepada subjek? Ya, semua teman-temannya memberikan dukungan sosial yang besar ya. Semua sangat mendukung dan perhatian, sangat peduli dengan adik saya deh. Jika Anda melihat siapa yang sering subjek temani untuk berinteraksi? Oh iya, untuk saat ini adik kami itu em, yang memberikan dukungan yang orang tua saja ya deh ya, ayah dan juga ibunya. Kalau untuk teman-temannya dia belum ada yang merasa dekat dan bisa dipercaya untuk bercerita, orang tuanya saja. Apakah ada perbedaan dari yang Anda lihat dari subjek terkait interaksi sosial yang dilakukan subjek dulu dan yang sekarang? Iya deh, sangat sangat berubah sekali ya deh ya. Saya lihat adik saya sejak mengalami trauma itu sangat besar sekali perubahannya. Dia agak tertutup dan mudah sekali takut ya deh ya, penuh kecemasan, susah berkomunikasi dan susah bergaul sama orang. Itu sangat terjadi sekali perubahannya deh ya, dalam diri adik saya. Yang dulunya dia ceria ataupun dia dulunya sering keluar hangout sama teman-teman, sekarang sudah tidak lagi, dia lebih senang menyendiri saja deh. Menurut Anda subjek ini termasuk tipikal orang yang bagaimana? Apakah menyukai keramaian atau tidak? Oh iya. Sebenarnya sih tidak juga menyukai keramaiannya deh, dia tergantung suasana saja. Sebenarnya dia bisa menempatkan diri, kalau di keramaian dia bisa suka, tapi dia juga lebih kadang suka juga di tempat sepi, untuk dia bisa untuk meetan dengan dirinya sendiri. Sebenarnya dia tidak terlalu suka juga keramaian, bisa menyeimbangkan lah. Apa kesibukan yang dilakukan subjek belakangan ini? Kesibukannya belakangan ini ya mungkin di rumah saja deh, di rumah saja dia lebih banyak, di rumah lebih banyak berolahraga di rumah saja, seperti bermain di teras, bermain bulu tangkis. Ya, apakah bisa dilanjutkan? Ini silakan. Oke. Apakah saat ini subjek sedang bekerja atau tidak? Saat ini adik saya bekerja, dia sedang bekerja. Menurut Anda, apakah pekerjaan subjek mengganggu atau membuat subjek semakin berkembang? Kalau dibilang mengganggu, tidak ya deh ya. Karena dia senang dengan pekerjaannya itu dan dia bisa mencari udara segar dengan dia bisa melupakan lah sebagian peristiwa itu jika dia sudah ada di tempat kerjanya, kayak bertemu dengan teman-teman kerjanya. Apa yang Anda ketahui terkait pendidikan yang ditempuh oleh subjek? Maaf deh, bisa diulang pertanyaannya deh. Maksudnya? Apa yang Anda ketahui terkait pendidikan yang ditempuh oleh subjek? Pendidikannya ya deh. Ya adik saja itu sudah kuliah ya, dia sudah sarjana. Menurut yang Anda ketahui, apakah ada masalah yang pernah dihadapi oleh subjek selama masa pendidikannya? Saya rasa tidak ya deh ya. Selama dia mengalami di perkuliahan,
selama ini baik-baik saja sih. Dia nilai akademiknya juga baik, terus sama teman-teman di kampus juga pergaulannya cukup baik ya dek, dan dengan sama teman ya cukup baik, tidak ada masalah apapun. Menurut yang Anda ketahui, bagaimana cara subjek menghadapi atau mengatasi masalah selama subjek menempuh pendidikannya? Kalau di saat waktu perkuliahan adik saya jika ada masalah, kadang dia hadapi sendiri ya. Kecuali kalau memang dia terasa berat, barulah dia cerita ke orang tua kami. Terus ya kalau memang dia sangat berat sekali menghadapi masalahnya, ya kita bersama-sama mencarikan solusinya deh. Apakah subjek sudah menikah atau belum? Belum, dia belum menikah deh. Apakah ada rencana subjek untuk menikah ke depannya? Ya, kalau rencana pernikahan ya tentu ada ya dek. Justru karena itu dia sangat mengalami trauma sekali karena sudah ada kejadian dengan pasangannya baru-baru ini. Pasangannya itu sudah pergi ya dek, sudah pergi lebih dulu, jadi dia sangat trauma untuk memikirkan lagi kembali pernikahan dek setelah pasangannya itu pergi. Menurut yang Anda ketahui, apakah subjek memiliki kriteria tertentu dalam memiliki pasangan? Oh iya dek, adik saya itu kriteria yang dia suka itu ya yang tidak suka, yang tidak apa ya ada namanya istilahnya itu yang kalau dia gitu dek. Iya itu kriteria. Menurut Anda bagaimana hubungan subjek dengan pasangannya? Sejauh ini sih pasangan adik saya dan adik saya itu dia sangat baik ya dek, berhubungan dia itu nggak aneh-aneh aja sih, dia baik-baik saja. Terus pasangannya juga sering diajak ke rumah, berkenalan dengan keluarga, dan sejauh ini hubungan mereka sudah sangat dekat sih karena sudah membicarakan berjenjang yang lebih serius lagi gitu, Pak. Menurut yang Anda ketahui, apakah subjek pernah mengalami konflik dengan pasangannya? Saya rasa tidak ya dek ya. Ya mungkin semua pasangan ada konfliknya, tapi mungkin ya mereka bisa mengatasinya sendiri dek. Ya. Jika Anda mengetahui, bisa Anda ceritakan bagaimana subjek mengatasi konflik dengan pasangannya? Ya, jadi begini ya dek, mungkin kalau mereka lagi ada masalah